Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Tema kita pada pagi hari ini adalah mintalah perjumpaan dengan Dia. Saudara, perjumpaan seseorang dengan Tuhan Yesus pasti merubah hidup orang tersebut. Sebuah contoh yang paling nyata di dalam Alkitab adalah Paulus. Dari seorang yang menganiaya jemaat atau menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus, menjadi pemberita keselamatan di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Sebuah perubahan yang drastis. Dari orang yang membenci Yesus kepada orang yang sangat mencintai Tuhan Yesus sehingga rela mengorbankan dirinya bagi nama tersebut. Saudara, saat Yesus berkata kepada Paulus, "Akulah Yesus yang engkau aniaya" tersebut, maka Paulus berubah. Paulus berjumpa dengan Tuhan yang menyatakan dirinya, dan Paulus berubah menjadi hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan setia. Saudara, kalau saudara bergumul sama seperti saya untuk sebuah perubahan hidup, perubahan karakter, dan merindukan perubahan hidup teman-teman kita, seseorang yang kita kasihi, keluarga kita, saudara, berdoalah, minta Tuhan Yesus menjumpai mereka, menjumpai kita. Saya tahu bahwa perubahan tidak bisa diusahakan dengan kekuatan sendiri. Kita butuh kuasa Tuhan, kita butuh kuasa firman Tuhan. Sebab itu kita harus berpaling kepada Tuhan, memohon kuasa dan firman-Nya dinyatakan kepada kita. Seperti yang tertulis di dalam Yehezkiel pasal yang ke-36, ayat ke-25, 26, dan 27. Firman ini adalah firman janji Tuhan mengenai pembaharuan umat Israel. Saya percaya kita semua adalah umat Israel secara rohani, dan janji ini juga untuk kita. Perhatikan Yehezkiel 36 ayat 25, 26 dan 27. Begini firman Tuhan. "Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih." Perhatikan kata "aku akan". Ini dari pihak Tuhan. "Yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu." Ayat ke-26, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat." Ayat 27, "Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya." Saudara, Tuhan mau, Tuhan rindu memberikan air yang jernih, yang mentahirkan kita. Tuhan rindu dan mau memberikan hati yang baru. Tuhan mau memberikan roh Allah diam di dalam hidup kita, yang membuat hidup kita berubah dan menurut taat kepada ketetapan-ketetapan Tuhan. Saudara sekalian, itulah kerinduan hati Tuhan. Suatu hari Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang perempuan di pinggir perigi, perempuan Samaria. Tuhan bercakap-cakap dengan dia, Tuhan meminta air dari dia untuk memulai percakapan tersebut. Dia, perempuan Samaria ini, tidak kenal Yesus. Perempuan Samaria ini memiliki latar belakang hidup yang kacau. Hidup di dalam dosa. Dia mencari sesuatu bagi kekosongan hidupnya yang dia pikir dia bisa dapatkan melalui cinta seorang pria. Tidak hanya satu, dua, tiga, bahkan beberapa orang pria. Saudara, dia mencari kepuasan melalui jalan yang tidak benar. Karena pikirnya itulah jawabannya. Saudara,
suatu gambaran mengenai hidup orang yang terikat dengan perkara-perkara duniawi. Yang merasa dia membutuhkan sesuatu, mencari sesuatu, tapi tidak mendapatkan dan terus terjerumus kepada sumur yang semakin dalam di dalam hidupnya. Tuhan Yesus tahu pergumulan perempuan Samaria itu. Tuhan Yesus juga tahu pergumulan kita semua, saudara-saudara sekalian, yang terjerumus semakin dalam dan tidak bisa keluar. Setelah Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria tersebut, Tuhan menyatakan dirinya. Oh, betapa indahnya pada saat Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Inilah yang harus kita doakan bagi kita atau bagi teman-teman kita atau bagi keluarga kita. Yesus menyatakan dirinya. Di ayat yang ke-10 dari Yohanes yang pasal yang keempat, Tuhan berkata, jika engkau tahu siapa yang berbicara kepada engkau. Ayat 13-14 dia berkata, barang siapa minum air ini, maka dia tidak akan haus lagi. Tuhan sedang menyatakan dirinya bahwa dialah air yang hidup, yang akan membuat hidupmu tidak haus lagi. Apa yang kau cari selama ini tidak bisa didapat jawabannya dari yang lain, kecuali dari aku yang sedang berbicara kepada engkau tersebut. Saudara, waktu Tuhan Yesus menyatakan ini, perempuan Samaria ini, ya, aku pernah dengar cerita mengenai Mesias yang akan datang dan akan memberitakan jalan-jalan hidup ini. Lalu Tuhan berkata, akulah dia yang sedang berbicara dengan kamu. Betapa indahnya pada saat Tuhan Yesus menyatakan dirinya melalui berbagai cara supaya perempuan Samaria ini ketemu. Dan Tuhan berkata, akulah dia. Mesias yang kamu dengar itu, akulah dia. Saudara, perjumpaan itu merubah perempuan Samaria tersebut. Dia pergi kepada banyak orang-orang temannya, bercerita bahwa aku berjumpa dengan seseorang yang menyatakan dirinya kepadaku, yang mengerti siapa saya sebenarnya. Perempuan Samaria itu berubah 180 derajat. Dia tidak lagi malu tentang masa lalunya, dia tidak lagi malu tentang hidupnya lamanya, dia bercerita kepada banyak orang. Dan banyak orang dicatat di dalam firman Tuhan menjadi percaya. Sungguh-sungguh sebuah perubahan yang drastis. Bukankah itu yang kita rindukan, saudara? Terjadi dalam hidup saya, hidup keluarga kita, anak-anak kita, orang-orang yang kita doakan, anggota M3 kita. Bukankah itu perubahan yang kita rindukan, saudara? Sebab itu biarlah doa kita tidak hanya berdoa mengenai kebutuhan-kebutuhan sehari-hari kita, tetapi biarlah doa kita diisi dengan kerinduan, permohonan bahwa Tuhan hadir dalam hidup saya, Tuhan menyatakan diri dalam hidup keluarga saya, anak-anak saya, orang-orang yang saya kenal, orang-orang yang saya doakan. Saudara, Yesus itu hidup. Dia tidak mati, dia sudah bangkit. Dan dia menyatakan dirinya, dia tidak mati, saudara. Sebab itu biar di minggu kebangkitan Tuhan Yesus ini, beberapa hari yang lalu kita merayakan kebangkitan Tuhan, kita juga minta Yesus yang bangkit itu menyatakan dirinya kepada kita semua. Saudara, kepada murid-muridnya, Tuhan pernah berkata seperti ini, Lukas 24, ayat yang ke-38 dan ke-39. Waktu murid-muridnya ragu-ragu mengenai apakah Yesus betul-betul hidup bangkit, Tuhan menyatakan seperti ini, ayat yang ke-38. Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Kenapa kamu ragu-ragu? Aku bangkit, lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah. Lihat, aku bangkit. Aku di sini. Saudara, biarlah ini menjadi doa kita. Doa jemaat GKP Kahal. Bahwa Tuhan menyatakan dirinya di tengah-tengah kita. Kepada keluarga kita, kepada teman kita, kepada M3 kita, kepada jemaat kita semua. Pada ibadah kita. Di mana saja kita berada, Tuhan menyatakan dirinya. Dan Tuhan
mampu merubah kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, dengan doa yang sama kami sehati memohon, Tuhan menyatakan dirinya, kebangkitan-Mu Tuhan, kuasa-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu GBK Hal, melalui ibadah, melalui M3 kami, melalui doa-doa keluarga, Tuhan menyatakan diri-Mu kepada kami semua, sehingga Tuhan, kami boleh dirubah oleh kuasa Tuhan, kuasa Tuhan, dan kami boleh menjadi saksi-Mu seperti Paulus kepada banyak orang, seperti perempuan Samaria kepada banyak orang, bahwa Yesus hidup, Yesus sudah menjamah hatiku, Yesus sudah merubah hatiku. Biarlah doa-doa ini kami terus panjatkan sampai dijawab oleh Tuhan dari sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.